Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak kurang lebih 100 kilometer sebelah utara kota Makassar. Pada tanggal 20 Februari tahun 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran kabupaten daerah tingkat kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat kedua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 kecamatan yang memiliki 40 desa dan 14 kelurahan. Kabupaten Parepare Lama, masing-masing Suapraja Barru, Suapraja Tanete, Suapraja Sopeng Riaja, dan bekas Suapraja Maluse Pasi. Kabupaten Barru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memiliki beberapa tokoh yang dikenal baik. Salah satunya adalah Andi Matalatta. Kamu tahu siapa itu Andi Matalatta? Maaf kak, kurang tahu juga. Tidak. Itu siapa ya? Tapi kayak pernah mendengar. Sebenarnya Andi Matalate itu kan dia adalah Purna Mayor Jenderal TNI. Dan dia lahir itu pada tanggal, kalau tidak salah, 1 September 1922, kemudian wafat pada tanggal 13 Oktober 2004. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat Bugis, dan dia salah satu tokoh dalam pembentukan atlet-atlet. Dan juga pernah menjadi ketua penyelenggara PON keempat di Makassar. Itu yang saya tahu. Selain dari beliau adalah adalah TNI, beliau juga adalah pembuat atlet-atlet baru seperti renang, ski air. Itu yang setahu saya cuma itu. Andi Matalatta itu adalah salah satu pejuang dan bahkan sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau itu merupakan pejuang dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Barru. Jadi beliau itu adalah orang Barru, keluarganya banyak di Barru, kan ada saudara-saudaranya di daerah Barru sana. Beliau ini berjuang di Sulawesi Selatan pada awal-awal kemerdekaan, tepatnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi beliau itu yang saya tahu sempat membuat konferensi paceke di daerah Sopen Riaja sana dengan mengumpulkan semua pejuang-pejuang dari Sulawesi Selatan. Mereka berkumpul di situ. Kemudian itulah cikal bakal lahirnya Divisi Hasanuddin yang kemudian menjadi daerah distrik militer di Sulawesi Selatan. Itu yang saya tahu. Kemudian selain beliau adalah pejuang, beliau juga aktif di bidang olahraga. Beliau pernah menjadi pembina olahraga di Sulawesi Selatan, terutama olahraga air, renang, ski. Itu yang saya tahu terkait dengan beliau. Ya. Andi Matalatta adalah anak dari seorang Raja Bugis. Beliau lahir pada 1 September 1920 di Jampue, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Pawiseang Daengerang Arung Mangempang Peta Pandegara Raja Barru ke-17. Sedangkan ibunya bernama Majid Jarang Daeng Kanang Peta Indok Datuk Salonro. Andi Matalatta merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Andi Matalatta pernah mengenyam pendidikan modern di sekolah Belanda. Dari tingkat dasar yakni Open Bar Cycle School, lalu ke tingkat lanjutan di Meerjutburg Langer on the Ridge. Meski pernah bersekolah di sekolah yang didirikan Belanda, Andi Matalatta justru menggunakan ilmu yang telah ia dapatkan untuk melawan balik para penjajah yang menindas bangsanya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Andi Matalatta memutuskan untuk bergabung dengan para pejuang NKRI, mengikuti pendidikan ketentaraan dari Tokubetsu Tenstai, Republik Indonesia,
Chandra di Muka, dan Seskat Kursus C. Mulai dari tahun 1944 hingga tahun 1962. Beliau memiliki peran penting selama perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2 bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Andi Matalata bersama beberapa pejuang di Tanah Bugis berlayar ke Pulau Jawa untuk mengajukan petisi raja-raja di Sulawesi Selatan kepada Presiden Soekarno. Setibanya mereka di Pulau Jawa, mereka meneruskan perjalanan mereka ke Yogyakarta untuk berkonsultasi kepada Kahar Muzakar tentang mereka yang ingin menghadap kepada Presiden Soekarno. Pada tanggal 26 Januari 1946, Andi Matalata beserta rombongannya berangkat ke Istana Negara untuk menghadap kepada Presiden Soekarno tentang tujuannya datang ke Pulau Jawa. Andi Matalata beserta rombongannya diterima langsung oleh Presiden Soekarno. Setelah memperkenalkan diri, Andi Matalata menyodorkan petisi-petisi raja di Sulawesi Selatan. Andi Matalata dan rombongannya pun pamit meninggalkan istana. Tujuan mereka selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadap Panglima Besar Sudirman di Markas Tentara Negara Indonesia yang juga terletak di Yogyakarta. Setelah memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan Presiden, Andi Matalata kemudian melaporkan tentang situasi perjuangan di Sulawesi Selatan. Panglima Sudirman mengakui kehebatan dan ketangguhan dari Andi Matalata. Dan dari tangan Panglima Sudirman, Andi Matalata menerima mandat untuk membentuk Tentara Indonesia di Sulawesi. November 1946. 1 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, terdengar kabar bahwa pihak Belanda berencana untuk membentuk negara boneka di Indonesia bagian timur. Sebelum siasat tersebut terlaksanakan, pihak militer Indonesia dan markas besar tentara sepakat untuk mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi, yang kemudian dijadikan sebagai rencana kerja di bawah pemimpin Panglima Sudirman. Pada tanggal 16 April 1946, dikeluarkan surat keputusan Panglima Besar yang menugaskan 3 perwira asal Sulawesi, yakni Andi Matalata, Kahar Muzakar, dan Muhammad Saleh Lahade, yang berasal dari Sulawesi untuk rencana kerja Markas Besar Tentara. Tugas yang diberikan adalah melakukan persiapan pembentukan pasukan yang akan dikirim ke Sulawesi, membentuk satu kekuatan divisi Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Juga menyampaikan hasil tugas tersebut ke Panglima Besar. Berdasarkan surat keputusan Panglima Besar tanggal 16 April 1946, para perwira yang saat itu masih berada di Jawa ditugaskan untuk menyusup ke Sulawesi Selatan. Kemudian tiba dan mendarat di Pulau Panikiang pada tanggal 26 Desember 1946. Keesokan harinya baru menyeberang ke Garongkong, lalu menuju ke markas TRIPS yang terletak di Salosoe Sopeng Riaja. Dengan segera direncanakanlah pertemuan semua badan perjuangan Sulawesi Selatan. Sesuai dengan isi mandat yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dilangsungkanlah konferensi di Pacekek yang dilangsungkan pada tanggal 20 hingga 22 Januari 1947. Konferensi besar pun dilakukan dengan agenda pembentukan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Pimpinan konferensi adalah Andi Matalata yang dibantu oleh Muhammad Saleh Lahade sebagai pemegang mandat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai pemimpin Markas Besar Tentara. Dengan terlaksanakannya konferensi Pacekek ini, pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, jadi lebih terorganisir. Selain itu, Andi Matalata juga pernah menumpas pergolakan lokal seperti negara Indonesia Timur, memimpin gerakan operasi militer,
menggulingkan Republik Maluku, dan berperan penting dalam pemberontakan Andi Aziz, dan juga dalam meredam bekas tentara gerakan Kahar Muzakkar. Namun seiring berjalannya waktu, nampaknya Andi Matalata memendam rasa kecewa lantaran merasa seluruh perjuangan yang ia lakukan justru diabaikan dan tidak dianggap oleh banyak orang. Orang pusat melakukan taktik divide et impera. Mereka hanya mau kenal kita selama kita masih berguna bagi mereka. Saat kita sudah mulai membangun, mereka akan muncul dan melakukan berbagai cara untuk menggeser dan menjatuhkan kita. Ketika menjadi komandan komando Pangkalan Militer Makassar tahun 1953, Andi Matalata tertarik dengan olahraga ski air lewat sebuah film yang ia tonton. Kemudian pada tahun 1954, Andi Matalata mendirikan Persatuan Olahraga Perahu Motor dan Ski Air dan membangun rumah klub di depan Fort Rotterdam di tepi pantai kota Makassar. Halo teman-teman semua, kali ini saya berada di Monumen Garongkong. Disinilah tempat titik pertama mendaratnya Andi Matalata setelah menerima mandat dari Jenderal Sudirman. Monumen Garongkong. Monumen ini terletak di Kabupaten Baru di dekat Pelabuhan Garongkong. Monumen ini dibangun untuk memperingati rentetan peristiwa di Kabupaten Baru, di mana bangsa Belanda ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Sekitaran tanggal 17 Desember 1996, monumen ini dibangun untuk memperingati masyarakat bahwa pendaratan pertama yang dilakukan Andi Matalata dari Pulau Jawa ke Kabupaten Baru. Di titik ini, Andi Matalata bertolak ke Paceke. Yuk kita ke sana. Halo teman-teman semua, kali ini saya berada di Monumen Paceke. Tahu tidak mengenai sejarah monumen ini? Mari kita bahas bersama-sama mengenai sejarah monumen ini sambil kalian melihat keindahan alam di sekitarnya. Monumen Paceke merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Bangunan ini menyimpan jejak sejarah lahirnya Tentara Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Mengutip resmi di Sparpora, Kabupaten Baru, di Monumen Paceke tersebut terukir surat perintah atau mandat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang masih ditulis dalam ejaan lama, yang menugaskan Andi Matalata melaksanakan konferensi Paceke. Konferensi tersebut melahirkan Divisi Hasanuddin dan cikal bakal Kodam 14 Hasanuddin. Monumen ini terletak di Desa Paceke, Kecamatan Sopeng Riajah, Kabupaten Baru. Letaknya di tengah hamparan rumput hijau dan bangunan yang didominasi warna putih. Beliau meninggal karena sakit di Makassar pada 16 Oktober 2004 di umur ke-84 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di Tanah Maridie. Atas jasa-jasanya, nama beliau akhirnya diabadikan sebagai nama stadion di Makassar, yakni Stadion Andi Matalata yang dulunya bernama Stadion Matto Anging yang pernah beliau bangun.
Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang tentunya tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita, baik pahlawan nasional maupun pahlawan yang ada di daerah kita. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan dengan terus belajar, mengembangkan pengetahuan dan teknologi, serta ide-ide baru untuk mengatasi tantangan masa kini, sekaligus mempertahankan nilai-nilai perjuangan.